Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini berkumpul di sini untuk mendengar firman-Mu. Dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tuhan Yesus, hamba tidak bisa apa-apa, berikanlah hikmat saat hamba menyampaikan firman ini, karena ini adalah firman yang sangat penting sekali untuk kita semua, yaitu tentang kerajaan Allah. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami daripada pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Saudara, hari ini akan menarik perumpamaan tentang kerajaan Allah. Jadi kita akan belajar di sini kerajaan Allah itu seperti apa sih dan siapa isi-isinya di dalam kerajaan Allah. Nah, ini penting ya saudara ya. Karena itu Yesus memberikan 7 perumpamaan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Dan perumpamaan ini adalah awal dari perumpamaan. Dimana kalau kita nggak ngerti perumpamaan ini, kita tidak akan mengerti perumpamaan yang lain. Oleh karena itu, ini adalah topik yang sangat penting sekali. Pasal ini, pasal 13, mencatat peristiwa-peristiwa pada hari yang penuh krisis dalam pelayanan Yesus Kristus. Dia sudah ada oposisi, ya. Dia sudah ada oposisi, dan ia tahu bahwa pertentangan yang semakin besar dari pemimpin agama akan menyebabkan penyalipannya. Fakta ini dia harus jelaskan kepada para muridnya. Ya, nggak semua orang suka sama pelayanan Yesus Kristus. Dia ada oposisi, dia juga ada pengikut, yaitu penghuni dari kerajaan surga. Dan dia juga menerangkan awal mula kerajaan ini berdiri itu dari mana. Namun pernyataan logis mereka adalah apa yang akan terjadi dengan kerajaan yang telah kita beritakan. Ya, pertanyaan itu dijawab dalam rangkaian perumpamaan ini. Jadi ia pertama-tama menjelaskan kebenaran tentang kerajaan, kemudian menjelaskan kepada mereka fakta-fakta tentang salib. Penggunaan perumpamaan oleh Tuhan Yesus membingungkan para murid. Ia telah menggunakan beberapa perumpamaan dalam pengajarannya, tetapi pada hari itu ia memberikan serangkaian 7 perumpamaan yang saling terkait, kemudian menambahkan yang kedelapan. Jadi kata perumpamaan berarti menempatkan di samping. Itu adalah sebuah cerita atau perbandingan yang diletakkan di samping sesuatu yang lain untuk membantu memperjelas pelajaran itu. Namun ini bukanlah perumpamaan biasa, ya. Ini adalah rahasia kerajaan surga. Yesus menyebutnya rahasia kerajaan surga. Dalam perjanjian baru, rahasia adalah kebenaran rohani yang hanya dipahami melalui wahyu ilahi. Orang lain yang bukan milik Kristus tidak akan ngerti, ya. Ini adalah rahasia suci yang hanya diketahui oleh mereka yang di dalam, yang belajar dari Tuhan dan menaatinya. Ya, dalam rangkaian perumpamaan ini, Yesus menjelaskan jalannya Injil di dunia. Jika Israel menerimanya sebagai raja, berkat-berkat akan mengalir dari Yerusalem ke ujung bumi. Namun bangsa itu menolaknya, dan Allah harus melembagakan program baru di bumi yang kita namakan gereja. Selama zaman sekarang ini, kerajaan surga adalah campuran antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, seperti yang digambarkan dalam perumpamaan-perumpamaan ini. Itu adalah kekristenan yang mengaku setia kepada raja, tetapi juga mengandung hal yang banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip sang raja. Mengapa Yesus mengajar dalam perumpamaan? Ada 2 alasan diberikan karena kerasnya hati orang-orang. Ya, di sini Matius 10 sampai 17 akan saya sajikan dalam pendahuluan firman-Nya, dan karena hal ini juga dinubuatkan dalam Mazmur 78 ayat 2. Ya, kita mulai masuk kenapa Yesus berkata dalam perumpamaan. Sebelum kita masuk perumpamaannya ya. Matius 13 ayat 10 sampai 17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak.
Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada di padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya, saudara, ini ayat untuk kita. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ya, jadi mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Karena kerasnya hati orang-orang ini dan untuk mengenapi nubuatan Nabi Yesaya. Nah, saudara, di sini saya akan jelaskan 3 hal tentang kerajaan surga. Yesus tidak mengajar perumpamaan untuk membingungkan atau mengutuk orang-orang. Ini simple bagi orang-orang punya hati, tetapi ini menjadi suatu kebingungan bagi orang tidak mempunyai hati. Simpelnya begitu, saudara. Sebaliknya, ia berusaha membangkitkan minat dan rasa ingin tahu mereka. Perumpamaan-perumpamaan ini akan memberikan terang bagi mereka yang punya hati yang percaya dan perlu penyelidikan. Pengen tahu sih firman Tuhan tentang apa. Namun, perumpamaan-perumpamaan ini tidak akan membawa kegelapan bagi mereka yang tidak peduli dan tidak mau bertobat. Ya, 7 perumpamaan tersebut menggambarkan bagi kita perjalanan rohani kerajaan surga di zaman sekarang. Di dalamnya kita akan melihat 3 tahap perkembangan rohani. Yang pertama adalah awal mula kerajaan sorga. Itu bagaimana? Yang kedua adalah pertentangan terhadap kerajaan sorga. Digambarkan dengan 3 perumpamaan. Dan yang terakhir, hasil dan penduduk dari kerajaan sorga itu digambarkan dengan 3 perumpamaan juga. Kita mulai dengan yang pertama, awal mula kerajaan surga. Matius 13 ayat 1 sampai 9. Tadi 10 sampai 17 udah saya copot yang tentang kerasnya hati orang-orang ya. Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan dan dilanjutkan 18 sampai 23. Oke. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ sehingga orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ya, kita bisa imajinasi ya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, lalu layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Di ayat 18, Yesus menjelaskan arti perumpamaan itu. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Saudara, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, jadi ini tentang kerajaan sorga ya, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang merampas siapa? Burung, ya saudara. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu adalah orang yang mendengar
itu mendengarnya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tahan sementara saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Saudara, awal mula kerajaan sorga. Saudara, kita sering bilang, datanglah kerajaanmu. Apa artinya itu? Perumpamaan tentang penabur tidak dimulai dengan kerajaan sorga itu seumpama apa. Karena menggambarkan bagaimana kerajaan itu dimulai. Kerajaan sorga dimulai dengan penaburan firman Tuhan di hati manusia. Ya, perumpamaan itu dimulai dengan pemberitaan firman, penanaman benih di hati orang-orang. Itulah kerajaan surga dimulai. Pemberitaan firman. Ketika kita berkata, biarlah aku menanamkan pikiran ini ke dalam pikiranmu, kita mengungkapkan gagasan tentang perumpamaan ini. Benih adalah firman Tuhan, berbagai jenis tanah menggambarkan berbagai jenis hati, dan hasil yang beragam menunjukkan tanggapan yang berbeda terhadap firman Tuhan. Yesus menjelaskan perumpamaan ini sehingga tidak ada lagi keraguan tentang maknanya. Mengapa membandingkan firman Tuhan dengan benih? Karena firman itu hidup dan berkuasa. Tidak seperti perkataan manusia, firman Tuhan itu memiliki hidup di dalamnya. Dan hidup itu dapat diberikan kepada orang yang mau percaya. Keberadaan Tuhan harus berakar di dalam hati, dipupuk, dan dibiarkan menghasilkan buah. Sungguh mengejutkan menyadari bahwa 3/4 benih tidak menghasilkan buah. Yesus tidak menggambarkan zaman panen besar, tetapi zaman di mana firman akan ditolak oleh manusia. Ya, Yesus tidak terkesan dengan banyak orang yang mengikutinya, karena ia tahu bahwa kebanyakan orang tidak akan menerima firman-Nya dan menghasilkan buah. Saudara, kita cek di dalam diri kita, apakah kita menghasilkan buah? Karena buah adalah ujian keselamatan sejati. Ya, ini mencakup kekudusan, saudara. Ya, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Yaitu kekudusan. Ya, orang yang ngaku Kristen tapi masih sembarangan, ya, saya masih gak yakin apakah ia udah diselamatkan. Ya, tentang karakter, tentang buah roh harus muncul. Ya, perbuatan baik dan memenangkan orang lain bagi Kristus. Ya, mulai kita membagikan apa yang kita miliki. Makin concern sama orang lain, gak egois lagi. Dan kita suka memuji Tuhan. Apa-apa kita bicara tentang Yesus Kristus ke orang-orang lain. Nah, itu adalah buah, ya. Jadi buah yang kita harus hasilkan itu mencakup kekudusan, karakter, perbuatan baik, memenangkan orang lain bagi Kristus, dan juga kita mulai nggak egois membagikan apa yang kita miliki dan memuji Tuhan Yesus. Nah, untuk kita menghasilkan buah ini, jika tanaman akan berbuah, ia harus berakar di tanah dan terkena sinar matahari. Oleh karena itu, harus biarkan firman Tuhan yang kita dengar seperti hari ini hidup di dalam hati kita. Dalam perumpamaan tersebut, matahari melambangkan penganiayaan yang datang karena firman. Penganiayaan membantu orang percaya untuk tubuh, seperti matahari membantu orang percaya tanaman untuk berbuah. Namun sinar matahari akan membunuh tanaman yang tidak berakar. Ini menjelaskan mengapa beberapa orang percaya tidak bertahan lama. Iman mereka lemah, pengetahuan mereka sedikit, keputusan dan tekad mereka tidak tulus. Adalah mungkin untuk percaya namun tidak diselamatkan. Percayanya itu bohong-bohong, saudara. Jika tidak ada buah dalam hidup, tidak ada iman yang menyelamatkan di dalam hati. 19 kali
Dalam Matius 13 kita menemukan kata mendengar. Perumpamaan tentang penabur ditemukan di dalam tiga Injil pertama, Matius, Markus, dan Lukas. Waktu Markus saya jabarin satu-satu, tapi karena sudah dilakukan di Markus, saya tidak lakukan di dalam Matius karena penerapannya berbeda. Dan dalam masing-masing Injil, nasihat penutupnya berbeda. Penting bagi kita untuk mendengar firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Yesus berkata, "Siapakah yang mempunyai telinga, hendaklah mendengar. Perhatikanlah apa yang kamu dengar." Dan di dalam Lukas, perhatikanlah bagaimana kamu mendengar. Ya, jadi penekanan dari Matius, Markus, dan Lukas berbeda. Oke, jadi bagaimana awal mula kerajaan surga? Awal mula kerajaan surga adalah saat firman Tuhan ditanamkan di dalam benih manusia. Jadi itulah awal mula kerajaan surga. Yang kedua tentang pertentangan terhadap kerajaan surga. Kita baca dulu firman-Nya, Matius 13 ayat 24 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab Tuhan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Yesus membentangkan satu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di lalang. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lainnya." Ya, saudara ingat ini katanya apa? Sayuran. Oke. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Oke. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. "Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya." Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikan kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik adalah anak manusia. Ladang adalah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuaian itu adalah para malaikat-malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, di sini ada 3 perumpamaan, ya. Eh, tapi tiga-tiganya berbicara tentang pertentangan terhadap kerajaan surga, ya. Jadi ada 3, saudara ya.
Setan menentang kerajaan dengan mencoba merampas firman Tuhan dari hati manusia. Namun ketika itu gagal, ia memiliki cara lain untuk menyerang pekerjaan Tuhan. Ketiga perumpamaan ini menyingkapkan bahwa setan terutama adalah peniru dan penipu. Ia menanamkan orang Kristen palsu, ia mendorong pertumbuhan palsu, dan ia memperkenalkan doktrin palsu. Jadi lalang itu adalah orang Kristen palsu, sesawi adalah pertumbuhan palsu, sayuran gak ada buahnya saudara. Dan ragi adalah doktrin palsu. Mari kita sama-sama pelajari ini. Lalang orang Kristen palsu. Setan tidak dapat mencabut tanaman, yaitu orang Kristen sejati. Jadi, ia menanam orang Kristen palsu di tengah-tengah mereka. Jadi di setiap gereja itu ada orang Kristen palsu. Dalam perumpamaan ini, benih yang baik bukanlah firman Tuhan. Itu menggambarkan orang-orang yang bertobat melalui kepercayaan kepada firman. Ladang itu bukan hati manusia, ladang itu adalah dunia. Kristus menabur orang-orang percaya sejati di berbagai tempat agar mereka dapat menghasilkan buah. Namun, dimanapun Yesus Kristus menabur orang Kristen sejati, setan datang dan menabur orang-orang palsu juga. Nah, saudara, kita harus waspada terhadap kepalsuan setan. Ya, ia memiliki orang-orang Kristen palsu yang percaya kepada Injil palsu. Ia mendorong kebenaran palsu dan memiliki gereja palsu. Pada akhir zaman ia akan menghasilkan Kristus palsu. Kita juga harus tetap terjaga untuk memastikan bahwa pelayan setan tidak masuk ke dalam persekutuan yang benar dan melakukan kerusakan, saudara. Ya, kadang-kadang kita harus waspada. Saat umat Allah tertidur, setan bekerja. Tugas kita bukanlah mencabut yang palsu, tetapi menanam yang benar. Ya, kita bukanlah detektif, tetapi kita adalah penginjil. Kita harus menentang setan dan menyingkapkan kebohongannya. Namun kita juga harus menabur firman Tuhan dan menghasilkan buah di tempat di mana ia telah menanam kita. Apa yang terjadi dengan lalang? Allah akan mengumpulkan mereka nanti dan membakar mereka. Sangat menarik untuk melihat bahwa beberapa dari penggabungan ini sudah berlangsung saat berbagai kelompok agama bergabung dan berjuang untuk bersatu. Saudara, oleh sebab itu, kesatuan rohani di antara orang Kristen sejati adalah satu hal, tapi keseragaman agama di antara orang Kristen yang mengaku adalah hal yang lain. Sulit untuk membedakan yang palsu dari yang benar saat ini. Tetapi pada akhir zaman, yang benar, orang Kristen sejati itu akan bersinar. Ya, saat Allah memasukkan ke dalam lumbungnya, ya, para malaikat itu akan memisahkan mereka. Jadi saudara, pertentangan terhadap kerajaan sorga yang pertama adalah lalang orang Kristen palsu, ya. Yang kedua adalah biji sesawi yang melambangkan pertumbuhan yang palsu. Di timur, biji sesawi melambangkan sesuatu yang kecil dan tidak penting. Biji itu menghasilkan tanaman yang besar, ya. Tetapi bukan pohon dalam arti sebenarnya, saudara. Ya, dia itu besar, tetapi tetap adalah sayuran. Dia tidak akan bisa menghasilkan buah, ya. Namun tanaman itu cukup besar untuk burung, itu setan, untuk hinggap di dahannya. Karena Yesus tidak menjelaskan perumpamaan ini, kita harus menggunakan apa yang dia jelaskan sebelumnya untuk menemukan maknanya. Nah, dalam satu perumpamaan, burung dalam perumpamaan ini tentang penabur ini melambangkan setan. Ya, bagian-bagian seperti Daniel 4 dan Yeskiel 17 menunjukkan bahwa pohon adalah simbol kekuatan dunia. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perumpamaan ini mengajarkan jika suatu gereja bertumbuh dengan tidak normal, pertumbuhan kerajaan surga yang tidak normal memungkinkan setan bekerja di dalamnya. Ya, tentu saja kekristenan telah menjadi kekuatan dunia dengan organisasi yang rumit dari banyak cabang. Apa yang dimulai dengan cara sederhana, misalnya dengan membanggakan harta benda. Ya, kita bikin gereja dengan membanggakan harta benda, dengan pengaruh politik. Nah, itu akan menghasilkan pertumbuhan gereja yang palsu. Orang-orangnya banyak, saudara, tapi sayur semua, tidak ada buah. Ya,
Sebagian orang menganggap perumpamaan ini mengajarkan keberhasilan Injil di seluruh dunia. Namun itu akan bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan dalam perumpamaan pertama. Sebaliknya, Perjanjian Baru mengajarkan penurunan semakin besar dalam pelayanan Injil menjelang akhir zaman. Ya, jadi kalau kita mau gerejanya itu rame, gampang saudara. Ya, minta aja Pak Hari Gunawan di depan pintu kasih 20.000 sepuluh semua orang. Datang lagi ya. Ya, minggu depan bawa orang rame saudara itu gereja, oke? Tapi bukan cara begitu kita untuk menggait jiwa ya. Tetapi bagaimana caranya dengan memberikan firman Tuhan ke dalam hati manusia, ya. Jadi itu adalah pertama adalah orang Kristen palsu, ya. Yang kedua adalah pertumbuhan yang palsu. Yang ketiga adalah doktrin palsu yang dilambangkan dengan ragi. Saudara, biji sesawi menggambarkan perluasan kerajaan palsu secara lahiriah. Sedangkan ragi menggambarkan perkembangan doktrin palsu dan kehidupan palsu secara batiniah. Di seluruh Alkitab, ragi itu simbol dosa, simbol kejahatan. Ragi itu harus disingkirkan dari rumah-rumah orang Yahudi selama Paskah. Ragi tidak digunakan dalam persembahan kurban kecuali roti yang digunakan pada hari Pentakosta. Oleh karena itu, roti, ragi, yaitu doktrin palsu itu harus dikeluarkan dari gereja, saudara. Kalau enggak, dia akan menjadi pertentangan terhadap kerajaan Allah. Namun di sana roti melambangkan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi di gereja dan ada dosa di gereja. Yesus menggunakan ragi untuk menggambarkan kemunafikan, ajaran palsu, dan kompromi dunia. Paulus menggunakan ragi untuk menggambarkan kedagingan di gereja. Juga doktrin palsu. Dosa seperti ragi. Ragi tumbuh dengan diam-diam, merusak dan mengembang. Tampaknya menjadikan pertemuan ragi sebagai gambaran penyebaran Injil ke seluruh dunia akan melanggar makna simbol penting ini. Hal itu juga akan bertentangan dengan perumpamaan lainnya. Jadi Yesus memberikan satu perumpamaan sebagai suatu contoh, kita harus ikut perumpamaan Yesus, harus konsisten ya dalam menggambarkan, menjelaskan arti perumpamaan ini ya. Setan telah bekerja keras untuk memperkenalkan doktrin-doktrin palsu dan kehidupan palsu ke dalam pelayanan firman Tuhan. Sejak masa-masa awal gereja, orang-orang percaya sejati telah memerangi doktrin palsu dan kemunafikan. Sungguh menyedihkan bahwa beberapa gereja dan sekolah yang dulunya setia pada firman telah berpaling dengan dongeng. Karena itu saudara, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik adalah nasihat yang sehat. Kerajaan surga dimulai dengan menabur firman di dalam hati manusia. Banyak benih yang tidak berbuah, beberapa berbuah. Tetapi yang berbuah pun setan menentang pekerjaan Tuhan dengan menabur orang Kristen palsu, dengan mendorong pertumbuhan palsu, dan juga memperkenalkan doktrin palsu. Tampaknya setan menang, saudara. Namun, ujiannya ada di akhir zaman, bukan selama jalan. Dan ini adalah hasil dari kerajaan surga. Siapa saja penduduk-penduduk dari kerajaan surga? Mari kita masuk ke bagian yang ketiga. Matius 13 ayat 44 sampai 58. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab itu sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu memberi ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka,
Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan lama dari pembendaharanya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semua ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ya, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Saudara, bagian ketiga adalah hasil dari kerajaan sorga. Ya saudara, nanti pada waktu kerajaan sorga itu terbentuk, isinya itu ada tiga bangsa. Pada akhir zaman Allah akan memiliki tiga bangsa. Pertama adalah orang Yahudi, ya, yang digambarkan dalam perumpamaan harta yang tersembunyi. Kedua adalah gereja, ya, kita semua, yaitu mutiara. Dan satu lagi adalah bangsa-bangsa non-Yahudi yang diselamatkan karena pemberitaan Injil kita yang akan masuk ke dalam kerajaan surga dilambangkan dengan pukat, ya saudara. Jadi ada harta karun yang tersembunyi, gereja, mutiara dan pukat. Mari kita baca harta karun yang tersembunyi. Penafsiran umum dari perumpamaan ini adalah kadang-kadang kita tafsirnya, oh orang berdosa menemukan Kristus, lalu dia jual seluruh miliknya agar mendapatkan Kristus. Ya, tetapi ini tidak benar, saudara ya. Ya. Namun penafsiran ini menimbulkan beberapa masalah. Pertama-tama, Yesus Kristus bukanlah harta karun yang tersembunyi. Dia mungkin adalah pribadi yang paling dikenal dalam sejarah. Kedua, saudara, orang berdosa tidak dapat menemukan Kristus. Karena orang berdosa itu buta, keras kepala. Yesus Kristuslah yang menemukan orang berdosa yang terhilang. Ya, dan tidak ada orang berdosa yang dapat membeli keselamatan. Nah, harap perhatikan bahwa orang dalam perumahan itu tidak membeli harta karun. Dia membeli seluruh ladang. Ladang itu adalah dunia. Haruskah orang berdosa yang terhilang membeli dunia untuk mendapatkan Kristus? Apakah dia menyembunyikan lagi? Ya, jadi banyak orang yang uh, menafsirkan orang itu menemukan Kristus lalu membeli seluruh miliknya. Ya, jadi itu tidak benar. Sekali lagi, simbolisme perjanjian lama membantu kita dalam penafsiran kita. Ya, harta karun yang tersembunyi itu adalah bangsa Israel. Ditemukan tetapi dikubur lagi, saudara ya. Bangsa itu ditempatkan di dunia untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah, tetapi gagal. Bangsa itu menjadi bangsa yang tersembunyi. Harta karun yang tidak dapat diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan bagi Allah. Tetapi Yesus Kristus memberikan segalanya untuk membeli seluruh dunia untuk menyelamatkan bangsa itu. Di kayu salib, Yesus mati untuk seluruh dunia, tetapi dengan cara yang khusus, ia mati untuk orang Yahudi, yaitu Israel. Bangsa itu menderita penghakiman dan kehancuran, tetapi di mata Allah bangsa itu tersembunyi dan akan dinyatakan kembali dalam kemuliaan. Jadi memang ada masa depan bagi Israel, walaupun sekarang mereka masih buta ya. Secara politis bangsa itu dilahirkan kembali pada tanggal 14 Mei 1948. Namun bangsa itu masih jauh dari apa yang seharusnya secara rohani. Saudara, kurang dari 1% bangsa Yahudi yang mempercayai Yesus Kristus sekarang. Karena itu ia merupakan harta karun yang tersembunyi, yang tidak bisa menjadi keuntungan bagi Allah. Jadi Allah melihat Israel sebagai harta karunnya dan suatu hari ia akan menegakkannya dalam kerajaan yang mulia. Itu adalah Israel. Ya. Kedua adalah siapakah penghuni kerajaan surga? Adalah mutiara yang sangat berharga. Sebuah lagu Injil yang terkenal mengabadikan penafsiran bahwa mutiara ini adalah Yesus Kristus dan keselamatannya. Namun keberatan yang sama berlaku untuk penafsiran ini sebagaimana
yang diterapkan pada perumpamaan sebelumnya. Orang berdosa tidak dapat menemukan Kristus. Yesus Kristuslah yang menemukan orang berdosa. Tidak ada orang berdosa yang mampu membayar keselamatan meskipun ia menjual seluruh miliknya. Saudara, mutiara itu melambangkan gereja. Alkitab membuat perbedaan antara orang Yahudi, orang bukan Yahudi, dan gereja. Saat ini gereja tubuh Kristus terdiri dari orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang percaya. Tidak seperti kebanyakan permata lainnya, ya. Mutiara adalah kesatuan, satu kesatuan. Ia tidak bisa diukir dan dipahat seperti berlian atau jamur. Gereja adalah satu kesatuan. Meskipun gereja yang mengaku di bumi terbagi, seperti mutiara, gereja adalah hasil dari penderitaan. Seperti mutiara hasil dari penderitaan dari tiram itu. Kristus mati untuk gereja dan penderitanya di kayu salib memungkinkan kelahirannya. Mutiara itu tumbuh secara bertahap, nggak bisa cepat. Gereja juga bertumbuh secara bertahap saat Roh Kudus menegur dan mengubah orang berdosa. Tidak ada seorang pun dapat melihat pembuatan mutiara, karena mutiara itu tersembunyi di cangkang tiram di bawah air. Tidak ada seorang pun dapat melihat pertumbuhan gerejanya di dunia. Gereja ada di antara bangsa-bangsa saat ini dalam Alkitab melambangkan bangsa-bangsa. Dan suatu hari gereja akan dinyatakan oleh Yesus Kristus dalam keindahannya. Isinya orang-orang yang benar-benar berkarakter dan berbuah seperti Kristus. Jadi terlepas dari pekerjaan setan yang licik di dunia ini, Kristus sedang membentuk gerejanya. Makanya perlu pendalaman Alkitab. Kristus sedang membentuk gerejanya. Dia menjual seluruh apa yang dimilikinya, bahkan nyawanya sendiri, untuk membeli gerejanya. Dan tidak ada yang dapat dilakukan setan untuk menyebabkannya gagal. Hanya ada satu gereja, mutiara yang sangat berharga, meskipun memang banyak gereja lokal. Jadi setiap gereja lokal itu bersatu untuk apa? Memuliakan Yesus Kristus. Tidak semua orang yang menjadi anggota gereja lokal termasuk dalam satu gereja tubuh Kristus. Hanya melalui pertobatan dan iman. Ingat ya, yang kita perlukan cuma pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus. Kita menjadi bagian dari gerejanya. Tentu saja semua orang percaya sejati harus mengidentifikasi diri dengan jemaat lokal, tempat mereka dapat beribadah dan melayani. Yang terakhir, hasil dari kerajaan surga adalah pukat, di mana saat pemberitaan Injil diberitakan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diselamatkan. Itu adalah ikan yang baik. Tetapi yang tidak percaya adalah ikan yang tidak baik. Pemberitaan Injil di dunia tidak akan mengubah dunia. Pemberitaan itu seperti jala besar untuk mengumpulkan semua jenis ikan. Ada yang baik, ada yang buruk. Gereja yang mengaku saat ini memiliki orang percaya sejati dan palsu, perumpamaan tentang lalang, orang percaya yang baik dan yang buruk. Pada akhir zaman, Allah akan memisahkan orang percaya sejati dari yang palsu dan yang baik dari yang buruk. Ya, ketika Yesus Kristus kembali ke bumi untuk berperang di medan perang Armageddon, ia akan memisahkan orang percaya dan orang tidak percaya yang sudah ada di bumi. Ya, mereka adalah orang-orang masih hidup yang bukan bagian dari gereja yang udah ada di surga karena rapture atau Israel. Ya, orang-orang bukan Yahudi ini diperlakukan dengan benar. Orang-orang yang diselamatkan akan masuk ke dalam kerajaan, tetapi orang-orang yang tidak diselamatkan dilemparkan ke dalam dapur api, dan gagasan yang sama ditemukan dalam perumpamaan tentang domba dan kambing. Dua kali dalam rangkaian perumpamaan ini Yesus menggunakan frasa akhir dunia. Ia tidak merujuk pada akhir zaman gereja ini, karena kebenaran tentang gereja tidak dibagikan kepada para murid sampai kemudian. Zaman yang ia maksud adalah zaman orang Yahudi pada akhir masa kesusahan besar, ya, masa penderitaan Yakub. Kita harus berhati-hati untuk tidak menafsirkan bagian-bagian dalam Matius ini sebagai sebagai kebenaran yang kemudian diberikan melalui Paulus dan para rasul lainnya. Setelah Yesus menjelaskan rangkaian perumpamaan ini, ia bertanya kepada para muridnya, apakah mereka memahaminya? Dan mereka dengan yakin menjawab, ya Tuhan. Saudara, pemahaman, pengetahuan melibatkan tanggung jawab.
Untuk menjelaskan hal ini, Tuhan menambahkan perumpamaan terakhir untuk mengingatkan mereka tentang tanggung jawab mereka. Mereka harus mereka harus menjadi ahli Taurat yang menemukan kebenaran. Ya, para ahli Taurat mulai sebagai kelompok yang mulia di bawah pimpinan Esra. Ya, belajar firman Tuhan. Tujuan mereka adalah untuk memelihara hukum, mempelajarinya dan menerapkannya kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Selama bertahun-tahun, tujuan mulia mereka merosot menjadi rutinitas dengan memelihara tradisi dan penafsiran buatan manusia dan juga menambahkan beban bagi kehidupan orang-orang. Mereka begitu terpaku pada masa lalu sehingga mereka mengabaikan masa kini. Bukannya membagikan kebenaran yang hidup dari firman Tuhan, mereka memperdagangkan doktrin yang mati, yaitu tradisi yang dibalsem sehingga tidak dapat menolong orang-orang. Sebagai orang percaya, kita tidak mencari kebenaran karena kita memiliki kebenaran di dalam Anak Allah dan firman Allah. Kita diajarkan oleh roh kebenaran yang adalah kebenaran. Kita menyelidiki kebenaran agar kita dapat menemukan lebih banyak kebenaran. Kita harus seperti ahli Taurat. Ya, kita bukan maksudnya ahli Taurat yang jahat ya saudara, yang seperti zaman Yesus. Tapi kita harus seperti orang yang pelajar, ya, yang duduk di kaki Yesus dan mendengarkan firman-Nya. Itu aja seperti Maria. Salah satu sukacita kehidupan Kristen adalah hak istimewa untuk mempelajari kebenaran Allah dari firman Allah. Seperti saat ini, saudara. Oke? Namun kita tidak boleh berhenti di situ. Kita harus menjadi murid yang melakukan kebenaran juga, ya. Karena itu setiap ahli Taurat yang menjadi murid kerajaan sorga adalah terjemahan yang lebih akurat dari Matius 13 ayat 52. Ahli Taurat menekankan pembelajaran, tetapi murid menekankan kehidupan. Murid adalah pelaku firman dan mereka belajar dengan melakukan. Sulit untuk menjaga keseimbangan hidup. Kita sering menekankan pembelajaran dengan mengorbankan kehidupan. Atau kita begitu sibuk melayani Allah dan kita tidak ada waktu untuk belajar firman Tuhan. Ya, setiap ahli Taurat harus menjadi murid dan setiap murid harus menjadi ahli Taurat. Jadi maksudnya apa? Anda harus belajar firman Tuhan, Anda juga harus mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan dan itu harus seimbang. Ya, dan mereka juga harus menjadi pengurus yang menyebarkan firman Tuhan. Ahli Taurat memelihara hukum, tetapi dia tidak menanamkannya dan dalam kehidupan umat. Ya, harta karun hukum ditumbuhi oleh tradisi manusia. Oleh karena itu, benih tidak ditanam agar dapat menghasilkan buah. Mereka itu tidak ada buah. Emas dan perak rohani tidak digunakan untuk bekerja sehingga menghasilkan keuntungan. Tetapi sebagai orang Kristen, kita juga harus konservatif, tetapi juga harus tidak konservatif. Nah, pengurus menjaga harta, tetapi ia juga membagikannya sesuai kebutuhan. Ia membagikan yang lama dan yang baru, prinsip dan wawasan baru didasarkan pada kebenaran lama. Yang baru tidak dapat bertentangan dengan yang lama, karena yang lama berasal dari yang baru. Yang baru dan yang lama hanyalah hal yang baru dan tidak akan bertahan lama. Namun yang lama tidak ada gunanya kecuali diberikan penerapan baru dalam kehidupan ini. Dan kita membutuhkan keduanya. Ya, saudara. Nah, saudara sebagai penutup, ketika Yesus menyelesaikan perumpamaan-perumpamaan ini, ia menyeberangi laut dalam badai dan membebaskan orang-orang kerasukan setan di daerah orang Gadara. Ya, Matius mencatat hal ini di Matius 8 ayat 28 sampai 34. Saat itulah Yesus pergi ke kampung halamannya di Nazaret. Peristiwa ini dicatat di dalam Matius 13 yang tadi ayat 53 sampai 58. Dua hal yang membuat orang-orang Nazaret takjub. Firman Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Akan tetapi mereka tidak percaya kepadanya. Dan hal ini membatasi pelayanan Tuhan. Apa yang menyebabkan orang-orang meragukannya? Karena mereka udah lihat Yesus tinggal di sana. Mereka lihat Yesus yang remaja mungkin mancing di sana. Nangis. Ya, mungkin melakukan kerjaan kayu di sana. Udah biasa. Ya, mereka terlalu mengenalnya secara manusia. Karena ia tumbuh di tengah-tengah mereka. Itu adalah kasus mengenalnya secara jasmani. Tetapi
orang-orang di Nazaret tidak memiliki kebijakan rohani yang diberikan Allah kepada mereka yang akan berserah kepadanya. Orang-orang ini berjalan dengan penglihatan, bukan dengan iman. Namun, jika sahabat-sahabat dan keluarganya sendiri tidak percaya kepadanya, harapan apa yang ada bahwa bangsa itu akan percaya kepadanya? Pada awal pelayanannya, Yesus berkhotbah di Nazaret dan ditolak. Sekarang dia ditolak lagi. Ini adalah kunjungannya terakhir ke Nazaret. Penduduk desa itu tidak memiliki kesempatan lagi. Yesus dikenal sebagai Yesus dari Nazaret, dan para pengikutnya pun disebut orang Nazaret. Tetapi Nazaret tidak menerimanya. Oke, setelah Yesus mengucapkan perumpamaan tentang kerajaan surga, Matius memilih peristiwa ini sebagai penutup yang tepat untuk bagian pemberontakan terhadap raja. Ya, orang-orang pemimpin agama memberontaknya. Ya, sekarang keluarganya sendiri pun memberontak terhadapannya. Sudah ditutup dan Yesus sudah menetapkan bahwa orang-orang yang hidup di dalam kerajaan surga adalah orang yang mendengar firman, awal mulanya mendengar firman dan menanamnya di dalam hati, ya. Orang menentangnya ada lalang, orang Kristen palsu, pertumbuhan palsu dan doktrin palsu, tetapi orang Israel akan diselamatkan, gereja akan diselamatkan, dan pukat adalah di mana kita menyebarkan Injil. Siapa yang percaya dan mengaku dengan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan akan diselamatkan. Saudara, demikianlah tentang perumpamaan tentang kerajaan surga. Minggu depan kita akan masuk ke musuh orang banyak dan murid sang raja. Matius 14. Tuhan Yesus memberkati.